Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, untuk hari ini kita insyaallah akan membahas berkenaan dengan 7 peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Apa saja peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan? Yang pertama adalah turunnya wahyu, ya. Jadi turunnya wahyu yang pertama atau yang disebut dengan nuzulul Quran. Ini berdasarkan periwayatan atau pendapat para ulama, sebagian para ulama itu adalah 17 Ramadan atau tahun ke-13 sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun surah yang diturunkan pada wahyu pertama ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua adalah adanya peristiwa yang sangat dinantikan dan bahkan diidamkan oleh semua umat muslimin dan muslimat ya tentunya, yaitu adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berdasarkan keterangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terdapat pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat mihrab untuk tempat beliau bertakarub kepada Allah dan menantikan malam yang mulia tersebut. Malam Lailatul Qadar ini ditunggu-tunggu karena pahalanya luar biasa, yakni beribadah pada saat Lailatul Qadar itu sama halnya dengan mendapatkan pahala ibadah selama kurang lebih 1000 bulan, ya. Atau kurang lebih dalam 83 tahun. Yang ketiga, terjadinya perang Badar. Ini perang yang luar biasa yang terjadi antara umat muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Yang bahkan di sana umat Islam itu hanyalah terdiri dari 313 orang dan mampu mengalahkan pasukan yang luar biasa, ya. Kurang lebih 1.300 pasukan kaum kafir Quraisy. Di sini kemenangan yang diperoleh umat Islam menjadi sebuah penyemangat yang luar biasa dan menjadi semangat bagi umat Islam, para sahabat untuk terus memegang teguh agama Islam. Kemudian yang keempat, turunnya syariat azan untuk pertama kali. Di mana syariat azan ini, azan pertama kali disyariatkan pada bulan Ramadan tahun pertama hijrah. Para sahabat kesulitan mengetahui bagaimana waktu sholat, hingga Abdullah bin Yazid mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Setelah menceritakan kepada Rasulullah, beliau membenarkan mimpi tersebut dan memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Karena suara azan Bilal itu terkenal sangatlah merdu. Kemudian yang kelima, pembebasan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathul Makkah. Di mana Fathul Makkah ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat menguasai kota Mekah dengan seutuhnya, yang diawali dari terjadinya adanya perjanjian Hudaibiyah. Dan ternyata dengan perjanjian Hudaibiyah ini umat Islam memperoleh keuntungan, ya, di antaranya yaitu dengan adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian yang keenam, penghancuran berhala di sekitar Ka'bah yang awalnya di kota Mekah, di sekitar Ka'bah atau di Masjidil Haram itu banyak berhala-berhala yang dibuat, yang ditaruh oleh kafir-kafir Quraisy. Dan pada saat Fatu Mekah, pada saat penaklukan kota Mekah, umat muslim masuk ke kota Mekah kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada.
Kemudian yang terakhir yaitu wafatnya orang yang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang wafat di bulan Ramadan ini ya, ada 4 orang ya. Yang pertama ada Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat pada tahun 11 Ramadan. Mohon maaf, pada bulan Ramadan ya, pada bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian. Kemudian yang kedua, yakni wafatnya istri ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Siti Aisyah. Beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-58 Hijriah. Yang selanjutnya adalah wafatnya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Fatimah Az-Zahra. Beliau meninggal pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Kemudian selanjutnya yaitu wafatnya sahabat Rasulullah sekaligus keponakan Rasulullah dan sekaligus adalah beliau itu adalah menantu Rasulullah, yakni Ali bin Abi Thalib atau suami dari Siti Fatimah sekaligus sahabat Rasul ya. Beliau ini meninggal pada tanggal 21 Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menapaki ya, mengambil hikmah dari kisah-kisah yang barusan, peristiwa-peristiwa tersebut, dan semoga ini semakin kita meneguhkan kita semua untuk terus beramal, terus beribadah, terlebih lagi di bulan yang mulia ini, yakni di bulan Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.